Pertanyaan Mbok Yem membuat Salma memasang telinganya lebar-lebar. Ingin tahu jawaban apa yang hendak disampaikan oleh suaminya. Perempuan itu sebenarnya tidak benar-benar tidur. Dia hanya terpejam guna menghindari suaminya yang disangka telah mendua. Salma mengubah posisinya, dari terlentang jadi miring ke kanan. Memunggungi Imam dan Mbak Yem. Kenapa tidak segera menjawab, Mas? Pasti, kamu sedang berusaha mencari jawaban yang tepat untuk membohongi Mbok Yem kan? Dasar pembohong! Kamu pasti akan menyembunyikan fakta yang ada. Memang pengkhianat, tukang selingkuh itu akan memberikan 1000 alasan untuk menutupi keburukannya. Tapi, jujur saja aku sangat penasaran, Mas. Siapa sebenarnya perempuan tadi yang kamu gendong? Apa dia juga tengah hamil anakmu? Kamu terlihat begitu panik. Sejak kapan kamu bermain gila di belakangku, Mas? Apa kurangku selama ini terhadap kamu? Aku sudah memberikan pengabdian yang terbaik dalam hidupmu, Mas. Tapi, kamu membalasnya dengan pengkhianatan. Batin Salma semakin liar dalam menghakimi suaminya. Kenapa Bapak ada di rumah sakit ini juga? Siapa yang sakit? Apa orang itu terlalu penting sehingga Bapak melupakan hari lahir, Ibu? Boyem kembali melemparkan pertanyaan karena tak kunjung mendapatkan jawaban dari laki-laki muda yang ada di hadapannya. Boyem ingat betul kalau hari ini ulang tahun sang nyonya. Karena tahun-tahun sebelumnya, Imam selalu membuat kejutan atau acara kecil-kecilan untuk merayakan hari ulang tahun sang pujaan hati. Pertanyaan Mbok Yem memutuskan lamunan Imam. Ya, laki-laki itu tengah mengingat kejadian di ruang rawat perempuan yang gendongnya tadi. Sebelum meninggalkan ruang tersebut, terjadi drama yang membuatnya geram bukan kepalang. Kenapa Simbok berpikir seperti itu? Saya tidak pernah lupa dengan ulang tahun istri. Mobil saya tadi siang sempat menyerempet pengendara motor sewaktu mau ke rumah makan istri, Mbok. Tapi, karena korbannya jatuh dan entah mengapa langsung pingsan. Tentu membuat saya panik, dan segera melarikannya ke rumah sakit ini. Imam mendesah berat. Mengingat bagaimana awalnya dia berada di rumah sakit ini karena risau korbannya. Apa mungkin karena aku belum memberikan ucapan selamat dan terkesan cuek hari ini sehingga Salma bersikap dingin kepadaku? Batin Imam menerka-nerka. Jadi, Mas Imam menyerempet orang hingga pingsan? Apa karena itu dia panik hingga membawanya ke rumah sakit? Aku tidak percaya begitu saja. Di dalam hati, Salma menolak untuk percaya dengan ucapan sang suami. Dia mencibirkan bibirnya. Padahal, tadi niat pulang lebih awal untuk memberikan kejutan istri saya di rumah makannya. Imam bergumam, tapi masih terdengar jelas oleh telinga Salma yang pura-pura tidur. Hatinya sempat menghangat seketika. Tapi, detik berikutnya rasa hangat itu menghilang. Berganti dengan sebuah prasangka buruk. Betulkah itu, Mas? Tapi, rasanya aku tidak percaya. Bisa jadi kamu ngomong seperti itu hanyalah untuk menutupi kebohongan yang kamu buat. Pasti, saat ini kamu sedang berusaha mengelabui aku ataupun Simbok kan? Kalau cerita itu benar, lalu kenapa ada yang memfotomu dan mengirimkannya kepadaku? Pasti, orang itu sudah tahu tentang kalian. Bukan sebuah kebetulan yang baru dilihatnya tadi. Dasar pembohong! Buktinya, kejadiannya siang tadi, tapi baru sempat keluar malam ini. Lagi, Salma menemukan kejanggalan. Dan itu membuat hatinya semakin sakit dan curiga. Entah mengapa perempuan itu tiba-tiba bawaannya curiga terus terhadap sang suami. Mungkin, karena sedang marak terjadinya perselingkuhan akhir-akhir ini. Atau mungkin, bawaan hormon kehamilan. Bisa jadi, ini salah satu pengaruh seringnya membaca novel online yang isinya hampir tentang perselingkuhan. Kalau kejadian siang tadi, kenapa Bapak tidak pulang-pulang? Kenapa baru keluar malam ini? Aneh saja rasanya. Sepertinya, Mbok Yen punya ikatan batin dengan Salma. Sehingga bisa tahu apa yang sedang dipikirkan oleh majikan perempuannya tersebut. Kenapa Simbok bertanya seperti itu? Simbok juga ikut-ikutan tidak percaya sama saya. Ikut-ikutan ngambek seperti ibu. Imam geram sendiri dengan sikap orang-orang di dekatnya hari ini. Simbok bukannya tidak percaya dengan Bapak, tapi hanya merasa aneh saja. Jujur saja, ya, Pak. Simbok takut Bapak membohongi ibu. Simbok tidak suka kalau Bapak tega membohongi ibu, apalagi menduakannya. Meskipun berstatus sebagai asisten rumah tangga, tapi Simbok tidak sungkan untuk mengingatkan majikannya tersebut. Sebelum Simbok mengingatkan, saya pun sudah tadi diri, Mbok. Jangankan berselingkuh beneran, dalam mimpi pun saya tidak sanggup menyakiti apalagi menduakan istri saya, Mbok. Mau tahu kenapa saya baru bisa keluar? Karena saya baru bisa meninggalkan Risa setelah kedatangan orang tuanya yang dari kampung. Di sini dia perantauan, tidak memiliki sanak famili. Tidak mungkin saya meninggalkannya seorang diri. Saya harus bertanggung jawab. Imam menjawab pertanyaan Mbok Yem setelah sekian detik terdiam. Mbok Yem mengerutkan kening, matanya menelisik wajah majikan dengan seksama. Perempuan baya itu mencoba mengukur kejujuran dari sorot mata Imam.
Alasannya terlihat tidak dibuat-buat, tidak ada kebohongan di sana. Bok Yam mencoba untuk percaya pada imam. Namun, ada satu pertanyaan yang mengganjal di benaknya. Salma menarik sudut bibirnya hingga membentuk sebuah lengkungan senyuman. Jawaban imamlah alasannya kembali tersenyum. Benarkan apa yang kamu katakan, Mas? Hati Salma kembali menghangat mendengar jawaban sang suami. Tapi, detik berikutnya senyum itu memudar. Kalau memang benar apa yang kamu katakan, lalu apa tujuan orang tadi mengirimkan foto itu kepadaku? Salma kembali bertanya-tanya di dalam hati. Apa benar yang dikatakan oleh Bu RT waktu itu? Arumi meskipun sudah dipenjara tetap tidak akan berhenti mengganggu rumah tangga kami. Apa artinya yang mengirimkan itu orang suruhan Arumi agar rumah tangga kami gonjang-ganjing? Salma menebak-nebak. Di balik punggung Salma, imam menatap kosong ke arah istrinya. Ingatannya berkelana ke beberapa puluh menit ke belakang. Di ruang rawat Risa sebelum akhirnya meninggalkan ruangan tersebut. Bagus, akhirnya kamu bertanggung jawab atas perbuatanmu. Jadi laki-laki jangan pengecut. Berani berbuat harus berani bertanggung jawab. Seorang laki-laki baru datang, menghampiri imam yang sedang duduk di belangkar sebelah Risa yang pada saat itu sedang terlelap. Dada laki-laki baya yang baru datang itu terlihat naik turun menahan emosi. Imam yang tidak tahu apa-apa hanya terdiam, bingung harus menjawab apa, toh dirinya memang sudah bertanggung jawab terhadap Risa. Sudah menunggu dan akan membayar seluruh biaya rumah sakit Risa. Saya sudah bertanggung jawab, Pak. Sudah saya tunggu Risa dan saya siap membayar semua biaya di sini. Imam menjawab sembari menyodorkan tangannya, ingin berkenalan dengan laki-laki tersebut. Kamu baru bisa dikatakan tanggung jawab kalau sudah menikahi putri saya, paham? Kalau cuma membayar biaya rumah sakit dan menunggunya itu tidak bisa dikatakan tanggung jawab. Laki-laki itu mengabaikan tangan imam. Meninggikan suaranya. Imam tersentak kaget mendengar permintaan konyol orang tua korban. Suami Salma itu membulatkan matanya yang tajam. Saya tidak mungkin menikahi putri Bapak. Tanggung jawab saya hanya sebatas menunggu dan menanggung biaya pengobatan Risa. Tidak lebih dari itu. Imam mulai merasa risih dengan laki-laki yang mengenakan kemeja panjang berwarna merah muda tersebut. Kenal tidak, tapi memaksa. Seolah imam sudah membuat sebuah kesalahan besar sehingga harus bertanggung jawab. Imam merasa seperti dimanfaatkan oleh bapaknya Arumi. Mendengar jawaban imam, pria yang diduga bapaknya Risa itu terlihat marah besar. Tangannya mengepal, wajahnya memerah karena menahan geram. Kurang ajar kamu. Nikahin anak saya sekarang juga. Jangan mentang-mentang kamu kayak bisa berbuat seenaknya sendiri. Berani berbuat harus berani bertanggung jawab. Laki-laki itu memangkas jarak dengan imam. Lalu, tangannya yang kekar itu menarik kerah baju imam. Hendak mengajarnya bila tidak keburu mendengar pekikan Risa. Perempuan berusia 21 tahun itu terbangun karena mendengar suara berisik di dalam ruangannya. Beruntungnya, saat ini ruang anggrek hanya dihuni oleh Risa seorang. Bapak, jangan lakukan itu. Bapak tidak boleh menghajarnya. Risa mulai menjerit. Tidak mau bapaknya membuat kesalahan dengan menghajar orang yang salah. Biar bapak hajar laki-laki tidak bertanggung jawab ini, Risa. Dia sudah berbuat, wajib bertanggung jawab. Enak saja mau mangkir dari tanggung jawab setelah berhasil menghancurkan hidupmu. Bapaknya Risa masih pada posisi semula. Dia berbicara tanpa menoleh ke arah sang anak. Tangannya tidak berpindah dari kerah imam sama sekali. Imam hanya tersenyum miring. Sengaja tidak melawan karena ingin tahu apa yang sebenarnya diinginkan bapak Risa tersebut. Bapak, bukan beliau orangnya. Beliau ini orang yang menolong Risa. Risa tidak mengenal beliau, Pak. Suara Risa berhasil mengendorkan cengkeraman tangan bapaknya yang ada di kerah baju imam. Bukan dia pelakunya? Seperti orang yang linglung, bapaknya Risa mengulang pertanyaan itu. Tatapannya kosong, ia segera menjatuhkan bobot tubuhnya di samping imam. Imam sendiri hanya terdiam, membiarkan laki-laki itu meresapi rasa sakit yang dialaminya. Meski tidak dijelaskan, akhirnya imam tahu apa yang terjadi pada hidup Risa saat ini. Imam pun memahami apa penyebab laki-laki itu tampak banyak beban di sorot matanya. Karena sudah ada bapak di sini, saya pamit. Untuk biaya rumah sakit saya yang menanggungnya. Jangan khawatir. Oh iya, Pak. Lain kali bertanya dulu, jangan asal mengambil kesimpulan. Lalu, menghajar orang yang salah. Ucapan imam sebelum meninggalkan ruang rawat Risa. Kenapa Mas Imam lamun lagi, ya? Salma yang pura-pura sudah bangun bertanya dalam hati setelah kembali merubah posisinya. Terlentang, agar bisa menatap suaminya lagi. Ibu sudah baik kan? Mau butuh apa? Menyadari sang nyonya sudah membuka mata, Mbok Yam segera mendekati Salma hendak memberikan bantuan. Nggak pengen apa-apa, Mbok. Hanya pengen jus buah sirsak.
Salma mengucapkan sesuai apa yang sedang melintas dalam benaknya. Imam masih abaikan. Jus apa, Bu? Biar Simbok carikan. Bo Yem sengaja menawarkan diri, ia ingin meninggalkan pasangan suami istri yang sempat salah paham tersebut. Bo Yem ingin memberikan ruang pada pasutri di depannya tersebut. Bo Yem pun segera meninggalkan ruang rawat Salma. Berjalan menuju seberang rumah sakit, memesankan jus yang diinginkan oleh Salma. Sayang, Mas minta maaf kalau tidak mengucapkan selamat ulang tahun. Maaf, bukan karena lupa, tapi sebetulnya Mas tadi siang ingin memberikan kejutan buatmu, sayang. Tapi, sayangnya Mas mengalami kecelakaan. Harus melarikan korban ke rumah sakit ini. Dan handphone Mas ternyata mati dari tadi. Mas tidak tahu. Maaf, ya, sayang. Sepeninggal Mbok Yem, Imam mendekati istrinya. Imam menggenggam tangan Salma. Kali ini perempuan itu tidak menariknya. Tapi, Salma berlagak jual mahal. Dia berusaha untuk diam, menjaga gengsi. Tanpa diminta Imam menceritakan penyebab ia tidak pulang-pulang hingga malam. Meskipun diam, Salma menyimak dengan baik setiap cerita Imam. Jangan seperti ini, sayang. Mas nggak sanggup kalau kamu diemin seperti ini. Imam mencium punggung tangan Salma. Jadi perempuan dalam foto itu Risa? Tanya Salma dengan nada kesal. Foto? Imam mengulang pertanyaan itu. Dirinya benar-benar tidak paham apa yang dimaksud oleh sang istri. Akhirnya, Salma pun menceritakan apa yang diterima sepulang kerja, hingga dirinya pingsan. Lalu, menyodorkan handphonenya kepada Imam. Dalam galeri itu terlihat jelas dirinya yang sedang menggendong Risa. Rupanya ada yang sedang cemburu ini. Cie yang sedang cemburu sama suaminya. Pantas saja tadi cemberut dan begitu dingin. Imam menatap istrinya dengan penuh selidik. Dia menaik turunkan alisnya, menggoda sang istri. Pipi Salma memerah, menahan malu karena ketahuan oleh Imam. Lain kali tanyakan dulu, jangan langsung ngambek begitu, ya, sayang. Udah kita baikan, ya, sayang. Imam menyodorkan jari kelingkingnya pada Salma. Dengan malu-malu Salma menerimanya. Akhirnya bibir keduanya merekah. Imam lega karena kesalahpahaman itu telah teratasi. Sejak kapan kamu suka jus sirsak? Imam menatap netra istrinya penuh selidik. Salma tersenyum tipis. Sejak ada anakmu di dalam sini. Salma mengelus perutnya yang masih rata. Imam tersenyum lebar seketika. Paham apa yang dimaksud istrinya. Segera ia memeluk Salma dengan erat. Kamu hamil lagi, sayang? Faiz mau punya adik? Imam bertanya setelah puas mendekap tubuh sang istri. Salma mengangguk. Keduanya terlihat bahagia. Ucapan hamdalah dan terima kasih keluar dari bibir Imam. Sudah tak terhitung jumlahnya. Setelah sarapan, Imam mengajak jalan-jalan istrinya dengan kursi rodanya. Dia pun membawa Salma pada Risa. Perempuan yang ia serempet kemarin. Imam ingin tidak ada lagi kesalahpahaman yang lainnya lagi. Maafkan saya yang semalam emosi dan hampir memukul, Bapak. Bapaknya Risa meminta maaf pada Imam. Salma yang tidak tahu apa-apa mengerutkan keningnya. Meminta penjelasan pada suaminya melalui sorot mata. Risa pun menjelaskan dengan gamblang. Lalu siapa sebenarnya yang telah menodai kamu, Risa? Siapa tahu kami bisa membantumu menyeretnya untuk bertanggung jawab. Salma bertanya dengan hati-hati. Risa merogoh tas kecil yang sejak kemarin ia bawa. Lalu, mengeluarkan handphone dari dalamnya. Menunjukkan foto laki-laki yang menjadi bapak biologis janin yang dikandung Risa. Spontan Imam dan Salma membelalak sempurna melihat siapa laki-laki yang ada di dalam foto itu. Benar ini orangnya, Risa? Salma memastikan. Risa mengangguk dengan sempurna, membenarkan pertanyaan Salma. Kini Salma dan Imam kembali saling pandang setelahnya. Kami akan membantumu untuk menyeretnya ke sini agar bertanggung jawab terhadap janin dalam kandunganmu. Imam dan Salma serentak mengucapkan kalimat itu. Mereka benar-benar mau menyeret pemuda itu agar bertanggung jawab terhadap Risa. Bab ke-63. Apa mungkin, apa yang terjadi padaku saat ini adalah balasan dari Tuhan atas semua perbuatan dulu? Di kamarnya, Nawang bermonolog. Merenungi semua apa yang terjadi dalam hidupnya akhir-akhir ini. Dia sangat terpukul, karena anak-anak lebih memilih bapaknya ketimbang dirinya, wanita yang melahirkan anak-anaknya tersebut. Seolah Nawang sedang diputarkan kejahatan-kejahatannya di masa lalu oleh Tuhannya. Semua kejahatan-kejahatan itu satu persatu bermunculan dalam kepala. Terima saja Arumi sebagai madumu, Salma. Ingat, dia adalah istri dari suamimu. Maka kamu pun wajib memperlakukannya dengan baik. Ucapan yang dulu pernah ia lontarkan kepada Salma itu kembali terngiang di telinganya sendiri.
Kata-kata itu ia ucapkan kepada Salma pada saat ia mendapat perlawanan dari istri pertamanya Imam melalui telepon pada waktu itu. Itu sudah tugasmu sebagai anak laki-laki, Imam. Tugasmu adalah membahagiakan ibu. Turuti semuanya kemauan ibu. Anggap saja itu balas budimu karena jasa dan kebaikan-kebaikan ibu, kamu bisa menjadi seperti saat ini, Mam. Ucapan itu kembali terngiang di telinganya. Seolah sedang mengingatkan bahwa betapa jahatnya dia pada sang adik tiri. Nawang selalu menekan Imam agar menuruti kemauan ibunya. Padahal, ibunya hanya dijadikan tumbal. Sesungguhnya, semua itu demi keinginannya sendiri. Sebab, apapun yang diminta Domah pada Imam pada akhirnya akan dinikmati oleh Nawang. Ya Tuhan, betapa jahatnya aku selama kepada mereka? Apa yang harus aku lakukan untuk menebus semua kesalahan itu kepada Salma dan Imam? Nawang tidak yakin Salma maupun Imam mau memaafkan dirinya yang berlumur kesalahan. Nawang hendak mengambil handphone dan berbicara kepada Imam dan Salma. Tapi, dia merasa tidak yakin mereka mau mengangkat teleponnya. Akhirnya, Nawang memutuskan untuk tidak menghubungi mereka. Nawang ingin menata hati dan mental terlebih dahulu sebelum meminta maaf kepada mereka. Karena saat ini Imam bukan lagi Imam yang dulu. Mentari memuntahkan sinarnya dengan terang. Seterang hati Nawang saat ini. Dia sudah membulatkan tekadnya untuk bangkit dari keterpurukan. Kamu pikir aku akan menyerah dan diam saja ketika kamu mencoba mengintimidasi aku lewat anak-anak? Kamu salah besar, Bang! Nawang mematuk diri sejenak di depan cermin. Menatap bayangan di depannya dengan dagu terangkat. Seolah sedang menantang seseorang. Kamu lupa siapa aku? Aku perempuan yang rela melakukan apapun demi tercapainya cita-citaku. Bahkan, dulu aku rela menjual keperawananku demi kamu, Bang. Aku juga tega menjual adik tiriku demi uang pada Arumi. Bucinnya aku padamu, menutupi semua keberanianku padamu. Namun, itu dulu. Saat ini aku akan bangkit. Aku bukan Nawang yang dulu. Tidak akan ada lagi Nawang yang mengemis cinta kepadamu. Aku bukan lagi Nawang yang akan lemah lembut kepadamu. Firman, akan kutunjukkan Nawang yang saat ini padamu. Dan kamu lihat sendiri perbedaannya nanti. Di depan cermin Nawang berbicara sendiri. Setelah puas bermonolog, perempuan yang dibalut kaos panjang berwarna grey yang dipadukan dengan celana jeans itu berjalan keluar kamar setelah menyambar tas kecilnya. Mau kemana, Mbak? Sisi yang sedang ngomong anaknya di luar rumah menegur Nawang yang hari ini terlihat lebih semangat. Nawang sedang memakai sepatu kets di depan teras. Mau ke bengkel? Jawab Nawang seraya menoleh ke arah tetangga satu-satunya yang selalu ada untuk dirinya tersebut. Nah gitu dong. Bangkit, pergi ke bengkel. Ambil alih bengkel tersebut. Kelola keuangannya. Jangan hanya berdiam diri di rumah. Jangan mau ditekan Firman melalui anak-anak. Sisi mendekati Nawang. Kamu benar, Ci, aku tak boleh takut dengan anak-anak. Aku harus bangkit. Kalau aku terus berdiam diri Firman dan istri barunya akan semakin sewang-wenang. Dan aku tidak mau itu terjadi. Biarkan untuk saat ini mereka berusaha mengendalikan anak-anak, tapi aku yakin suatu saat mereka akan mengerti seiringnya waktu berjalan. Ia meskipun sampai saat ini masih bertanya-tanya, kenapa anak-anak begitu membelah bapaknya? Padahal, di sini bapaknya yang bersalah. Nawang mendongak, menatap Sisi yang sedang menyuapi anaknya. Aku pun heran, Mbak. Kenapa bisa anakmu mati-matian membelah bapaknya? Ingin rasanya aku menasihati mereka, agar paham bagaimana perasaan ibunya. Padahal, di luaran sana yang paling terluka atas pengkhianat seorang suami itu adalah anaknya setelah istrinya. Tapi, anak-anakmu berbeda. Sangat tidak masuk akal. Di luar Nurul, tidak habis pikir aku pada mereka. Padahal, di sini yang jadi korban adalah kamu, Mbak. Sisi bersungut-sungut mengingat bagaimana kelakuan anak-anaknya Nawang akhir-akhir ini. Perempuan itu mengikuti kata-kata yang lagi tren saat ini. Entahlah. Padahal, aku yang melahirkan mereka. Nawang menarik napas berat. Seolah sedang mengeluarkan beban berat dari dalam dadanya. Kesana mau naik apa, Mbak? Motormu kan dibawa Nesa sekolah. Pertanyaan Sisi membuat Nawang menoleh ke arah teras rumah Sisi. Di sana, terlihat sebuah motor matic yang sedang diparkirkan. Jari telunjuk Nawang pun mengarah ke sana. Motormu dipakai? Nggak. Rencananya aku mau pinjam motormu. Dengan cengengesan Nawang menatap Sisi. Kebetulan nggak dipakai hari ini. Pakailah. Aku ambilkan dulu kuncinya. Sisi berjalan ke arah rumahnya. Mengembalikan kontak untuk Nawang. Nawang terdiam, pikirannya melayang. Padahal, suamiku memiliki bengkel. Tapi, dia tidak mampu membelikan aku motor. Bukan aku tidak pernah meminta satu kendaraan lagi, tapi laki-laki itu selalu bilang uangnya selalu untuk mutarkan modal lagi. Dan sayangnya aku percaya begitu saja kepadanya.
Betapa bodohnya aku selama ini. Padahal, aku yakin Bang Firman memiliki banyak tabungan. Sayangnya aku tidak tahu akan hal itu. Aku yakin uang itu dihabiskan untuk menyenangkan selingkuhannya. Sebab, kata orang-orang bengkelnya selalu ramah. Tapi, kenapa Bang Firman seolah tak memiliki uang setiap aku minta tambahan yang belanja waktu itu? Benar-benar kurang ajar kamu, Firman. Mulai saat ini, aku tidak akan membiarkan kamu menikmati hasilnya. Tidak akan aku biarkan kamu menikmati hasil bengkel dengan damai. Sudah waktunya aku beraksi. Panjang lebar Nawang bermonolog. Mbak, kok malah melamun? Kenapa? Cepatan berangkat, Geh. Keburu siang. Semangat. Sisi memberikan dukungan penuh kepada tetangganya yang tidak memiliki siapa-siapa di Kalimantan ini selain anak-anaknya sendiri. Wanita yang sedang menggendong balitanya itu menyerahkan kontak kepada Nawang. Dengan langkah pasti, Nawang pergi meninggalkan rumahnya. Berjalan menuju bengkel tempat suaminya merintis usaha selama ini. Tak terasa 40 menit telah berlalu, dan Nawang telah sampai di bengkel, tempat usaha suaminya selama ini. Dari kejauhan tampak antri orang yang sedang membetulkan motornya. Perempuan itu memarkirkan motornya, melepaskan helm setelahnya. Nawang berdiam diri sejenak di depan bengkel, mengamati wajah-wajah karyawannya. Tapi, tidak satu orang pun yang ia kenal. Semua terasa asing. Dulu, bukan mereka-mereka pegawainya. Bang Firman telah mengganti semua karyawan? Kenapa? Dalam hati, Nawang bertanya-tanya. Kak Nawang, tumben kesini? Tanya Ahong yang merupakan karyawan kepercayaan suaminya. Satu-satunya orang lama. Dia tampak kaget dengan kemunculan Nawang ke bengkel tersebut secara tiba-tiba. Has! Jangan bilang kalau aku ini istrinya Bang Firman. Dan satu lagi, jangan pernah bocorkan kedatanganku ke sini kepadanya. Bisa? Nawang menatap lekat Ahong. Laki-laki yang mengenakan pakaian kerja itu menganggukkan kepalanya. Aku mau bicara denganmu sebentar. Tapi tidak di sini. Bisa? Lagi, Ahong menganggukkan kepalanya. Mereka berbicara di sebuah kafek yang tidak terlalu jauh dari bengkel tersebut. Keduanya terlibat percakapan yang cukup serius. Keesokan harinya, di atas ojek online, Nawang duduk di belakang sopir yang sengaja berhenti di depan bengkel. Perempuan itu tersenyum seringai melihat para karyawan suaminya tidak bisa masuk ke bengkel. Mereka terlihat mondar-mandir tidak jelas di depan bengkel. Terlihat seseorang sedang sibuk menelpon. Mungkin sedang menghubungi Firman. Rasakan, Bang. Ini baru permulaan. Kamu tidak akan pernah lagi mengoperasikan bengkel tersebut. Dari balik helm dan masker, Nawang berbicara sendiri. Bab ke-64. Nawang. Aku tersenyum miring dari balik masker. Tatapan ini terus kulayangkan ke arah bengkel. Di sana mereka terlihat panik. Terlebih setelah melihat pelang yang aku kasih tulisan. Bengkel ini dijual. Selain itu, mereka tidak bisa lagi membuka gembok bengkel. Karena semalam kami sudah mengantinya. Mungkin, nanti Firman bisa membukanya setelah perjuangan yang cukup panjang. Tapi, yang jelas pada saat itu juga semua sudah resmi jadi milikku. Sebenarnya, aku tidak benar-benar ingin menjual bengkel tersebut. Ini hanya akal-akalan saja. Agar Bang Firman mau mengeluarkan uang sebesar 200 juta. Tapi, aku rasa dia sudah tidak akan sanggup untuk menggantikan uang sebanyak itu. Dari mana duitnya? Dan aku sangat yakin istri mudanya pun tak akan mau ikut campur urusan ini. Karena dari informasi yang aku dengar, Maya pun sebenarnya tidak memiliki apa-apa. Hasil kerja dari luar negeri selama ini hanya berupa rumah. Tempat yang ditempati Bang Firman beberapa bulan terakhir ini. Itu pun dibangun di atas tanah orang tua yang hanya segitu-gitunya. Artinya, Maya tak memiliki harta yang berlimpah. Masih menjadi misteri bagiku, dulu Bang Firman pernah minta uang sebanyak 30 juta. Itu sebenarnya untuk apa? Apa sebenarnya mau ia gunakan untuk meresmikan pernikahan dengan Maya? Atau mau digunakan sebagai mahar untuk perempuan jalang itu? Sungguh, sakit hati bila aku mengingatnya. Sialnya, aku sempat memberikan uang 10 juta padanya. Pasti, uang itu ia gunakan untuk bersenang-senang dengan gundik itu. Bodohnya aku, mau mengeluarkan uang seberapapun demi dia. Dulu, aku begitu percaya dengan semua ucapan Bang Firman, tanpa mau mengecek dulu kebenarannya. Akhirnya demi menuruti kemauannya ibuku harus masuk penjara. Itu semua gara-gara Firman. Aku bertekad, bengkel itu harus jatuh ke tanganku. Tidak boleh tidak. Enak saja gundik itu yang menikmati hasilnya. Sementara, modalnya dari aku semuanya. Teleponku berdering, mendayu dari balik tas kecil yang ada berada dalam pangkuan. Memutuskan lamunanku. Segera aku membuka tas dan merogoh benda berbentuk pipih tersebut. Nama Bang Firman terpampang jelas di sana. Melihatnya saja aku sudah tidak berselera untuk mengangkatnya. Kuabaikan.
biarlah dia bosan memanggil. Dulu, kontak itu kutulis dengan nama suamiku tercinta. Tapi, kini sudah kuganti dengan nama pengkhianat. Memang lebih tepat sebutan itu untuknya. Emang enak. Semua rencana ini tidak bisa berjalan dengan mulus tanpa bantuan Ahong. Orang yang paling paham bagaimana dulu aku berjuang mencarikan modal untuk membesarkan bengkel ini. Ya, meskipun kemarin dia sedikit ragu dengan keputusanku. Aku tak mau terlibat dalam kasus ini, Kak. Jujur saja, aku takut ketahuan Bang Firman. Ahong terlihat ketakutan sewaktu kami berbicara di kafe waktu itu. Aku mencondongkan tubuh ke arahnya. Menatapnya penuh dengan permohonan. Apa kamu tidak kasihan sama aku, Hong? Demi Maya, Bang Firman tidak lagi menafkahi aku. Dulu, sebelum ketahuan menikah lagi, Bang Firman selalu menolak bila aku meminta tambahan uang belanja bulanan. Dia selalu bilang bengkel dalam keadaan sepi. Padahal, selama ini bengkel selalu ramai bukan? Aku menatap Ahong penuh selidik. Laki-laki di hadapanku waktu itu mengangguk dengan ragu-ragu. Firman bilang bengkel sepi, sehingga aku tidak bisa mendesak untuk menambahi uang bulanan. Uang yang diberikan hanya pas-pasan untuk kebutuhan sehari-hari. Bahkan, aku kadang sampai pusing bagaimana harus mengaturnya sampai cukup bulan berikutnya. Padahal, pendapatan bengkel aku yakin sangat besar. Tapi, aku tidak tahu bentuk dan jumlahnya. Semua dimakan Firman seorang diri. Brengsek bukan manusia itu. Kutatap Ahong lagi dengan perasaan yang bercampur-campur. Ahong hanya terdiam, dia menyeruput jus buah naga yang ada di hadapannya. Kamu tahu betul bagaimana aku membantu Firman mencari modal. Bengkel ini tidak akan bertahan lama bila dulu aku tidak rajin meminta kiriman pada orang tuaku. Tapi, kini setelah tinggal menikmati hasilnya, aku tidak dikasih apa-apa. Bahkan, setelah Firman menikah lagi, aku tidak dapat jatah bulanan dari dia. Hong, apa kamu masih tidak mau membantuku setelah mengetahui semua ini? Ahong terdiam sejenak. Entah apa yang sedang ia pikirkan. Kalau ada saudari kamu yang berada di posisi aku saat ini, bagaimana perasaanmu, Hong? Aku menyandarkan punggung ke sandaran kursi, lalu membuang muka ke arah lain. Pasrah dengan keputusan Ahong waktu itu. Mau bantu syukur, nggak ya sudah. Berarti aku harus berjuang sendiri. Aku di sini sendiri. Tidak punya saudara ataupun keluarga. Orang tuaku ada di Pulau Sumatera. Aku bisa terdampar di Pulau Borneo ini demi ikut suami. Mengabdikan diri dengan sepenuh hati. Tapi, seperti ini balasannya. Dikhianati, dicurangi. Suaraku bergetar. Mata yang sedari tadi panas dan berembun kini mulai basah. Setelah menumpahkan unek-unek di depan Ahong, air mataku tumpah. Pertahananku jebol. Padahal, mati-matian aku menahan diri agar tidak menangis. Tapi, nyatanya aku tidak sekuat itu. Aku tetap seorang wanita yang akan hancur ketika menerima pengkhianatan ini. Apa yang harus aku lakukan untuk membantumu, Kak? Akhirnya Ahong menyerah juga waktu itu. Aku pun akhirnya menyampaikan ide yang sudah menumpuk dalam kepala. Tanpa protes lagi, Ahong pun menyetujui permintaanku. Entah karena kasihan dengan perjalanan hidupmu atau apa dia akhirnya berubah pikiran, mau membantuku. Aku tidak peduli itu. Bagiku, yang terpenting Ahong mau membantuku. Kak, mau sampai kapan kita di sini? Pertanyaan sopir ojol membuatku terhenyak. Lamunanku terpotong. Segera, ingatanku kembali ke hari ini. Jalan lagi, Pak. Aku memang harus segera pergi dari sini dengan segera. Iya, kami sudah terlalu lama di sini, bisa membuat orang curiga. Apalagi kalau sampai Firman datang. Bisa ketahuan semuanya. Ojol berjalan ke arah cafe. Di sana aku akan bertemu dengan seorang teman. Dia yang akan membantuku menjalankan misi selanjutnya. Karena hanya dengan bantuan dia, aku bisa mengambil alih bengkel tersebut. Tidak ada cara lain. Kotor, sih. Tapi, aku tidak punya pilihan lain selain mengambil sertifikat bengkel itu secara paksa. Sertifikat itu berada di tangan Firman. Karena dibeli atas namanya. Dan bodohnya dulu aku mempercayainya begitu saja. Sehingga, aku biarkan saja laki-laki itu menggunakan namanya untuk tanah bengkel. Kemarin sertifikat itu aku cari-cari, tapi tidak ketemu. Aku yakin Firman telah membawanya pergi. Beruntungnya, sertifikat rumah ada bersamaku. Sekitar 30 menit kami berbincang dengan seorang laki-laki yang aku kenal sebagai teman Bang Firman. Namanya Bonar. 3 hari lalu secara tidak sengaja, kami bertemu di pasar saat aku menemani Sisi belanja. Bonar bilang sempat kaget saat mengetahui Firman menikah lagi. Mantan preman pasar itu tampak simpati kepadaku. Diduakan secara menyakitkan oleh suami. Karena itu, dia siap membantu aku, bila sewaktu-waktu butuh bantuannya. Tentu, aku tidak mau menyia-nyiakan kesempatan itu. Setelah mencari sertifikat bengkel dan tak menemukannya,
aku segera menghubunginya. Mengajak ketemuan untuk membicarakan apa yang harus dia lakukan. Jantungku berdentam-dentam saat melihat kendaraan siapa yang parkir di depan rumahku. Kendaraan roda 2 milik Firman terparkir cantik di depan. Dia pasti mau melabrak aku. "Pak, berhenti di sini." Di depan rumah tetangga, aku menghentikan lajunya motor ojek online. Setelah turun dari kendaraan, aku menyelinap ke tembok pembatas rumah tetangga. Bersembunyi agar Firman tidak melihat aku yang sedang berdiri di sini. Aku tidak segera pulang menemuinya, tapi sengaja berdiri di sini untuk menghubungi seseorang. Segera, kuambil handphone dari dalam tas. Lalu, menekan nomor tetangga yang selama ini baik sama aku. "Ci, ada Firman ke rumah. Tolong kamu segera ke rumahku juga, ya? Jangan lupa bawa handphone. Nanti tolong rekam bila ada tindak kekerasan. Baik secara fisik maupun verbal. Aku butuh barang bukti." Panjang lebar kuutarakan maksudku. "Oke, Mbak. Siap laksanakan." Aku segera meluncur. Jangan dulu memancing sesuatu yang bisa membuat Firman marah-marah. Biar aku tidak ketinggalan. Sisi selalu siap memberikan bantuan. Aku ingin dia datang ke rumah untuk jadi juru kamera. Siapa tahu nanti ada adegan kekerasan yang dilakukan Firman. Sehingga bisa aku jadikan bukti di pengadilan agama. Ya, aku memang mencintai Firman, tapi aku tidak mau bodoh. Aku tidak mau menderita seumur hidup. Cepat atau lambat aku akan menggugatnya di pengadilan agama setelah semuanya beres. Termasuk mengambil apa yang menjadi hakku. Setelah berhasil menetralkan degup jantung, aku berjalan dengan penuh percaya diri ke arah rumah. Di depan teras, terlihat seorang laki-laki yang sedang duduk. Firman tidak bisa lagi masuk ke rumahku. Sebab, gemboknya sudah aku ganti sebelum pergi. Aku tak mau laki-laki itu bisa leluasa keluar masuk rumahku. Entah mengapa degup jantungku kembali bertalu-talu. Sangat berisik. Mati-matian aku menetralkannya kembali. Aku terus mensugesti diri bahwa semuanya akan baik-baik saja. Aku mati-matian menenangkan diri. Aku harus terlihat tenang di depan Firman. Laki-laki itu terlihat berdiri. Tangannya mengepal. Matanya terlihat memerah. Sepertinya dia sangat marah. Tapi, aku tidak peduli. "Rupanya setelah aku tinggalkan, kamu berubah menjadi wanita murahan. Suka keluyuran yang gak jelas seperti ini?" Tatapan tajam Firman menyambutku yang baru menginjak kaki ke halaman rumah. Wanita murahan? Ya Allah. Tega Firman menuduhku menjadi wanita murahan. Padahal, dia paham betul aku begitu mencintainya. Dia benar. Selama menjadi istrinya, aku tidak pernah kelayapan yang tidak jelas. Karena aku selalu patuh dengan semua aturan yang dibuatnya. Termasuk, dilarang meninggalkan rumah tanpa seizinnya. Dulu, aku pikir itu semua dia lakukan karena rasa takut kehilangan dan besarnya rasa cinta. Tapi, ternyata itu hanya kamuflase semata. Sebab, tadi Bonar bercerita, sebelum bertemu dengan Maya, laki-laki yang masih bergelar suamiku itu pernah menjalin kasih dengan janda yang menyewa ruko sebelah bengkel kami. Dan aku pergi meninggalkan rumah untuk menegakkan keadilan. Bukan mencari kehangatan pada laki-laki lain seperti yang pernah ia lakukan di belakangku dengan Maya. Sakit sekali rasanya dituduh oleh suami sendiri. Tapi, aku tidak boleh terlihat lemah. Air mata ini tidak boleh lagi menetes. Aku tak boleh terlihat hancur di depannya. Aku berdiri kurang lebih 10 meter dari dia. Tidak ingin maju. Biarlah di sini saja. Aku tak mau kena amukannya. Bisa bahaya. Mana Sisi belum nongol pula. "Maaf, Bang. Aku bukan abang yang suka mencari kehangatan di luar dengan pasangan haram. Meskipun aku bukan wanita baik-baik, belum menutup aurat, tapi aku tahu berzina dengan pasangan haram dosanya sangat besar." Kujawab dengan suara tenang dan santai. Laki-laki itu terlihat mengeraskan rahangnya setelah mendengar ucapanku. Pasti, harga diri tercederai. Mungkin, malah terkoyak. Tapi, aku tak peduli. Tangannya semakin mengepal. Tapi, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Karena yang aku katakan benar adanya. "Untuk apa abang datang ke sini?" Aku masih berdiri di posisi semula. "Apa maksud kamu menutup bengkel? Terus apa maksud kamu menulis plakat bengkel mau dijual?" Dengan dada naik turun laki-laki itu menatapku nyalang. Tangannya masih mengepal. "Gak ada maksud apa-apa. Aku hanya ingin uang 200 juta itu kembali. Tidak lebih. Bisa mengembalikan uang itu bengkel pun bisa kamu buka lagi. Itu aja sih. Tidak ada niat lainnya." Aku masih menjawab dengan santai. Dari ekor mataku, terlihat Sisi nongol. Aku segera menoleh ke arahnya. Ternyata dia sudah siap dengan handphone di tangannya. Bagus. "Gila kamu! Dari mana aku dapat uang 200 juta itu? Kamu jangan ngada-ngada, Nawang!" Jari telunjuk Firman mengarah tepat ke wajahku. Aku mengedikkan bahu dengan ringan.
Seolah tak peduli dari mana dapat uang sebanyak itu. Dia berjalan ke arahku. Melipat jarak di antara kami. Aku masih berdiri di posisi pertama meskipun aku tahu dia sedang diliputi hanya nafsu saat ini. Tapi, aku tetap berusaha tenang meskipun jantung kembali berdetak-detak. Sebab, aku ingin dia melakukan kekerasan agar mudah mengajukan gugatan. Toh, Sisi siap merekam aksinya. Kamu mikir nggak, bagaimana uang jajan anak-anak kalau bengkel itu kamu tutup? Kamu hanya wanita pengangguran yang tidak punya penghasilan apa-apa. Jangan coba-coba mengintimidasi aku kalau tidak mau anak-anakmu kelaparan. Aku yang bertanggung atas mereka, Nawang! Bang Firman meninggikan suaranya. Tentu saja suaranya mengundang rasa penasaran para tetangga. Spontan, kami jadi tontonan tetangga kiri kanan. Biarlah semua orang menjadi saksi kehancuran rumah tangga kami. Aku sudah tidak peduli lagi dengan rasa malu. Karena pada dasarnya, aku sudah tidak ingin lagi meneruskan rumah tangga ini. Aku bapaknya, Nawang. Aku bertanggung jawab atas kesejahteraan mereka. Seolah bangga menjadi tontonan, Firman semakin mengeraskan suaranya. Seolah dirinya adalah sosok seorang ayah yang bertanggung jawab kepada anak-anaknya. Aku tersenyum miring ke arahnya. Melipat kedua tangan di depan dada. Selama kamu menikah lagi, pernah kamu bertanggung jawab atas mereka? Kamu hanya ngasih uang jajan yang gak seberapa, Bang. Hanya cukup untuk jajan di sekolah. Kamu tidak peduli mereka makan atau tidak sehari-hari. Kamu juga tidak peduli bagaimana kebutuhan mereka selain jajan. Apa seperti itu bisa disebut ayah yang bertanggung jawab? Suaraku pelan tapi penuh penekanan. Kasak-kusuk dari para mulut tetangga bagai dengungan lebah. Tapi, aku tidak mau ambil pusing. Biarlah. Basah sekalian. Terlanjur nyemplung. Muka Firman merah padam seketika. Aku puas melihatnya. Alih-alih mau mempermalukan aku, justru dirinya sendiri yang dibuat malu. Mana jadi tontonan tetangga segala. Aku sudah tidak peduli lagi. Toh, aku akan segera pindah dari sini. Dasar perempuan tadi pandai bersyukur. Sudah untung segitu aku ngasih uang jajan. Firman bersungut-sungut. Semua orang menyorakinya. Dasar tidak tahu malu. Masih sanggup dia membantah begitu. Menggali lubangnya sendiri. Perdebatan panas di antara kami harus berakhir karena dering handphone Firman berbunyi. Apa? Rumah kita kah? Perampokan? Bagaimana bisa? Suara Firman terdengar syok. Rumahnya kerampokan? Artinya adalah bab ke-65. POV 3. Laki-laki yang masih bergelar suaminya Nawang itu terlihat kacau setelah mendengar rumahnya kerampokan. Ia pun segera mengayunkan langkah dengan tergesa-gesa menuju motornya. Semoga saja benar pelakunya. Semoga mantan preman itu berhasil mengamankan sertifikat bengkel. Nawang menatap nanar ke arah Firman yang kian menjauh. Nawang sangat menginginkan keberhasilan Bonar. Tapi, di sisi hatinya yang lain ada sejumput kekhawatiran tentang keselamatan mantan preman tersebut. Tapi, bagaimana kalau setelah ini Bonar ditangkap polisi dan mengungkap alasannya merampok rumah Maya? Pasti, polisi juga akan mengejar aku setelah ini. Cemas, itu yang dirasakan Nawang saat ini. Laki-laki yang pernah dicintai Nawang sedemikian dalam itu mulai melajukan motornya, meninggalkan pekarangan rumah mereka dengan tergesa. Nawang mematung, menatap punggung Firman yang kian mengecil dan menjauh dari pandangan. Kepergiannya, menyisakan rasa sakit yang mendalam di hatinya. Aku akui, cinta ini masih utuh untuknya. Sehingga hati ini masih merasakan sakit yang teramat dalam. Perih. Bagai diiris tipis-tipis, kemudian disiram air perasaan jeruk nipis yang cukup banyak. Dadaku sesak saat melihat bagaimana cara Firman mengkhawatirkan Maya, istri keduanya di hadapan aku. Laki-laki itu memang masih suamiku, tapi tidak ada sedikit pun ia memikirkan perasaanku. Nawang bermonolog di dalam hati. Pilu, itu yang ia rasakan. Mata Firman menjelaskan dengan detail bahwa cintanya memang begitu besar untuk Maya. Nawang melihat sendiri dari sorotnya. Terlebih pada saat ia menanyakan kondisi istri mudanya. Bagaimana istriku? Dia tidak diapa-apain kan sama perampoknya? Dia selamat kan? Tanya Firman pada orang yang menelponnya. Di depan Nawang dengan terang-terangan dan tanpa perasaan Firman mengkhawatirkan Maya. Seolah-olah laki-laki itu sengaja memanasi istri pertamanya. Menunjukkan betapa ia amat sangat mencintai istri keduanya tersebut. Nawang begitu sakit melihat Firman yang terlihat panik dan penuh kekhawatiran dengan kondisi Maya. Kecemasan itu terpampang jelas di wajahnya. Hal yang tidak pernah Nawang lihat untuk dirinya. Ya Allah, ternyata selama ini cintaku hanya bertepuk sebelah tangan. Meskipun kami menikah sudah belasan tahun. Tapi, aku tidak pernah melihat sorot mata Firman yang begitu dalam untukku. Hatiku semakin tak terperi lagi rasanya.
Irisan luka di dalam sini rasanya seperti diremas-remas oleh ribuan tangan. Ternyata begini rasanya ditinggal kawin lagi, sakit. Sakit sekali pada saat nahkoda membawa penumpang gelap dalam bahtera yang sedang kita arungi. Dan aku dulu tanpa perasaan pernah memaksa Salma untuk menerima penumpang gelap dalam biduk rumah tangganya, Arumi. Pasti, pada saat itu Salma merasakan apa yang aku rasakan. Bahkan mungkin lebih sakit lagi. Bisa jadi ini memang balasan yang layak untukku. Ya Tuhan, betapa jahatnya aku selama ini. Maafkan aku, Salma. Maafkan segala kebodohanku. Tapi, aku masih bisa bersyukur. Saat itu Imam tidak benar-benar menerima Arumi. Sehingga, laki-laki itu bisa melepaskan Arumi dengan segera. Dan itu membuat Salma tidak menderita terlalu lama. Seandainya, Imam bertindak bodoh, lebih mementingkan Arumi daripada istri pertama, aku tidak tahu lagi bagaimana penyesalan ini. Apalagi kalau berujung perceraian antara keduanya, mungkin aku tidak akan pernah bisa memaafkan diri sendiri. Karena semuanya berawal dari aku. Panjang lebar Nawang bermonolog di dalam hati. Mencurahkan segala kegundahan hatinya. Mbak Nawang, jangan melamun. Kalau mau nangis, menangislah. Aku tahu bagaimana menjadi dirimu, Mbak. Aku sudah pernah berada di posisimu, Mbak. Mbak Arini menggenggam tangan Nawang. Lalu, menuntun perempuan itu untuk berjalan ke arah teras. Hati Nawang menghangat saat merasakan dukungan yang sangat tulus untuknya. Mungkin, karena Mbak Arini pernah merasakan apa yang saat ini dirasakan oleh Nawang. Dikhianati dan ditinggalkan suami demi wanita lain. Para tetangga yang sejak tadi bergerombol itu satu persatu mendekati ke arah Nawang. Entah memang karena simpati atau hanya sekedar kepo. Nawang tak tahu motif mereka apa. Bisa jadi hanya sekedar ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi dalam rumah tangganya. Mbak Nawang yang sabar, ya. Ternyata rumah tanggamu tidak seharmonis yang saya bayangkan. Pantas saja akhir-akhir ini, kami tidak pernah melihat Pak Firman di rumah. Ternyata memang dia tinggal di rumah istri barunya. Saya benar-benar syok, tak menyangka Mbak Nawang yang terlihat cinta mati pada suami bisa dikhianati sedemikian rupa. Yang sabar ya, Mbak. Suara Mbak Neni terdengar jelas di telinganya Nawang. Perempuan yang telah memiliki 3 orang anak perempuan itu terlihat tersenyum meskipun dipaksakan. Mbak Neni, janda ditinggal mati itu segera memeluk Nawang dari samping. Nawang masih berusaha tersenyum menyambut pelukannya meskipun hatinya ingin menjerit dan menangis. Beberapa kali Nawang mengerjap, menghalau turunnya air matanya yang sudah mulai mengembun. Mereka semua duduk di depan rumah Nawang. Sisi datang dengan membawa nampan yang berisi seteko air putih serta beberapa gelas di atasnya. Dikhianati? Maksudnya Pak Firman menikah lagi, Mbak? Bu Asi yang baru datang itu menghampiri Nawang. Dia ratunya Gopis di daerah sini. Perempuan itu ketinggalan berita. Nawang hanya bisa mengangguk pasrah. Mau ditutupi seperti apapun nyatanya pertengkaran mereka tadi sukses membuka tabir yang selama ini Nawang tutupi dengan susah payah. Firman yang tidak punya urat malu mengajak ribut di depan rumah. Membongkar rahasia rumah tangga mereka. Iya, Bu, Bang Firman memang laki-laki tidak ada otak. Sudah dikasih istri yang penurut dan baik malah selingkuh. Kurang apa Mbak Nawang ini? Sisi yang duduk di hadapan Nawang menyahut dengan cepat. Astagfirullah, yang sabar, Mbak Nawang. Mbak Nawang tidak kurang-kurang berbakti kepada suami. Saya sendiri bisa menjadi saksi masalah itu. Tapi, kok Pak Firman masih tega menduakan? Nanti akan ada balasannya tersendiri untuk laki-laki yang tidak tahu diri itu. Mbak Nawang yang kuat, ya? Allah tidak akan pernah menguji seorang hamba di luar batas kemampuannya. Sabar, kuat. Pasti, Mbak Nawang bisa melewati semua ini. Perempuan bernama lengkap Kurniasi itu merangkul, menepuk-nepuk pundak Nawang. Seolah-olah sedang memberikan kekuatan kepadanya. Tapi, justru kata-kata Bu Asi membuat air mata Nawang yang sejak tadi ditahan-tahan luruh juga. Pertahanannya jebol. Nawang mulai terisak. Menangislah, Mbak. Walaupun aku tidak berada di posisi Mbak Nawang, tapi aku tahu bagaimana sakitnya hatimu, Mbak. Dari arah belakang Santi mengelus-elus punggungnya. Tangis Nawang semakin menjadi. Dia terharu. Ternyata setelah dibuang dan dicampakkan suami, aku tidak sendiri di sini. Masih banyak orang yang peduli kepadaku. Allah terlalu baik. Dia tetap mengirimkan orang-orang baik kepadaku. Padahal, dulu aku pernah begitu menjadi manusia paling brengsek di muka bumi ini. Pernah menjual adik tiri kepada perempuan lain demi uang dan Firman. Aku malu pada diriku sendiri. Allah Maha Baik, menutup seluruh aib-aibku yang memalukan itu. Seandainya Tuhan membuka tabir keburukanku atau menghukumku langsung di dunia ini, sudah pasti tidak akan ada orang yang peduli kepadaku saat ini. Ya Allah, ampuni dosa-dosa hamba. Berikan kesempatan hamba untuk bertaubat dan memperbaiki semua kesalahan di masa lalu. Di dalam hati, Nawang berdoa.
Di rumah Maya. Rumah itu sudah dipenuhi oleh para tetangga. Ya, tetangga kiri kanannya berbondong-bondong melihat apa yang terjadi di rumah tersebut setelah tadi mendengar jeritan histeris di rumah tersebut. Apa yang terjadi? Firman yang baru datang merangsek masuk di tengah kerumunan orang. Dilihatnya Maya yang histeris di tengah ruang tamu. Firman membalikkan badannya, menatap orang-orang yang sedang bergerombol. Pikiran Firman yang sedang kacau saat ini membuat amarahnya meledak. Terlebih saat melihat orang-orang yang menonton Maya. Tanpa tedeng aling-aling dia mengusir para tetangga Maya. Bagaimana tidak kacau pikiran Firman, masalah bengkel dengan Nawang belum selesai. Kini sudah muncul lagi masalah baru. Rumah istri keduanya pun kerampokan. Hari ini hidupnya sangat sial. Bubar! Bubar kalian semua dari rumah ini! Bubar! Ini bukan tontonan! Bola mata Firman yang melotot menyapu habis ke arah para tetangga. Mendapatkan tatapan tajam membuat mereka bergidik ngeri. Hingga akhirnya memilih pergi. Walaupun ada suara sumbang yang mengiringi langkah mereka. Rumah itu seketika sepi. Hanya meninggalkan saudara-saudara Maya dan satu orang laki-laki yang terlihat begitu asing bagi Firman. Mereka berusaha menenangkan dan menguatkan Maya. Ingin rasanya Firman bertanya siapa pemuda itu. Tapi, urung. Sebab saat ini prioritasnya adalah Maya. Kamu tidak apa-apa, sayang? Tanya Firman setelah berhasil mensejajarkan diri dengan Maya. Duduk melantai. Laki-laki itu kini merengkuh tubuh istri keduanya. Bagaimana bisa rumah ini kerampokan? Firman kembali melemparkan pertanyaan. Tadi aku pergi sama teman, Bang. Dalam dekapan Firman, Maya melirik ke arah pemuda yang duduk di antara para saudaranya tersebut. Kamu pergi? Pergi sama siapa, sayang? Kapan perginya? Kenapa nggak ngomong sama abang? Firman mengerutkan keningnya. Merasa heran kenapa istri mudanya pergi dari rumah tanpa seizin dirinya. Berbeda dengan Nawang. Iya, Bang. Aku pergi sama teman karena merasa bosan di rumah terus. Maya beralasan. Tatapannya masih ke arah pemuda itu. Saya pamit pulang dulu ya, sudah ada suami Maya di sini. Laki-laki asing itu pamit. Spontan Maya menganggukkan kepalanya. Tatapan dan senyumannya penuh arti. Firman bertanya-tanya dalam hati, siapa laki-laki tersebut? Bagaimana bisa Maya bersenang-senang dengan teman-temannya di saat aku banyak masalah seperti ini? Di dalam hati Firman bermonolog. Terus bagaimana kamu bisa tahu kalau rumah ini kerampokan? Firman melepaskan pelukannya. Menatap istrinya penuh selidik. Dikasih tahu Mbak Yuni kalau rumah ini pintunya terbuka lebar. Tapi tidak ada orang di dalamnya. Lalu, Mbak Yuni mengirimkan video isi rumah yang telah berantakan. Maya melanjutkan ceritanya. Yuni adalah sepupu Maya. Rumahnya tidak terlalu jauh dari tempat tinggal Maya. Perempuan yang sedang hamil muda itu masih menangis. Firman meraup wajah istrinya dengan kedua tangannya. Berusaha menenangkan Maya. Sudah jangan menangis lagi. Sudah ada abang di sini. Bagaimana aku bisa berhenti menangis? Kehadiran abang tidak bisa mengembalikan apa yang telah hilang. Semua perhiasanku hilang, Bang. Maya menyingkirkan kedua tangan suaminya dengan kasar. Ia menatap nyalang ke laki-laki yang tampak terkejut itu. Ya, Firman terkejut dengan perlakuan kasar Maya kali ini. Perhiasanmu hilang? Perhiasan yang abang belikan? Firman seolah tak percaya dengan apa yang barusan ia dengar. Iya, Bang. Jangan-jangan abang yang mencuri perhiasan itu. Membuat seolah-olah rumah ini kena perampokan. Iya, kan, Bang? Abang licik. Maya menatap suaminya dengan penuh amarah. Perempuan itu mendorong dada Firman dengan kekuatan penuh. Laki-laki itu dibuat mundur ke belakang. Kamu kan dalang dari dibalik semua perampok itu, Bang. Jahat kamu, Bang. Aku tak menyangka kamu tega melakukan semua ini kepadaku. Mengambil semua perhiasan serta uangku. Kamu buat seolah-olah ini semua murni perampokan. Padahal, hanya settingan kamu doang. Maya menuding wajah Firman dengan jari telunjuknya. Firman tersentak kaget. Laki-laki itu syok mendengar tuduhan istrinya yang menurutnya tidak mendasar. Kamu ngomong apa, Maya? Aku tak tahu menahu tentang perampokan itu. Maya menyusut air matanya dengan kasar. Lalu tersenyum semok ke arah sang suami. Bukankah kamu butuh uang 200 juta untuk mengambil alih bengkel milikmu itu? Aku yakin kamu adalah dalang dari balik perampokan ini. Kamu menginginkan perhiasanku untuk menembus bengkel tersebut, kan? Bukankah kamu tadi terlihat panik saat tahu bengkel itu ditutup oleh Nawang? Bahkan kamu menelponku, berusaha merayuku untuk meminjamkan perhiasan itu. Lalu aku menolaknya. Siapa tahu, karena sakit hati tidak dipinjami perhiasan tersebut, kamu nekat mengambil secara paksa. Seolah-olah benar-benar terjadi perampokan. Aku tahu ini bukan tentang bengkel.
Tapi tentang istri pertamamu. Kamu masih sangat mencintai dia kan? Dan ingin kembali sama Nawang kan? Rasakan ini. Satu tamparan mendarat sempurna di pipi Firman. Maya yang diliputi emosi tidak dapat mengendalikan diri. Ia meluapkan amarahnya begitu saja, tanpa memberikan kesempatan Firman untuk membela diri. Semua yang ada di rumah itu menjerit. Ada yang menutup mulutnya karena tak percaya Maya bisa melakukan itu pada Firman. Firman memegangi pipinya yang terasa panas. Hatinya sakit mendapatkan perlakuan kasar dari istrinya. Tidak hanya fisik, tapi juga harga dirinya terluka. Firman dipermalukan Maya di depan keluarga besar perempuan tersebut. Harga diri terasa diinjak-injak. Hal yang tidak pernah dia lakukan oleh Nawang. Aku memang butuh uang saat ini, tapi tidak pernah berpikir untuk merampok perhiasan istriku sendiri. Firman membalas tatapan tajam Maya. Tangannya masih memegangi pipinya yang merah. Halah, maling mana ada yang mau ngaku, Firman. Aku dari dulu sudah curiga sama kamu. Kamu itu menikahi Maya sebenarnya itu ada maunya. Dasar laki-laki benalu. Ucapan budenya Maya bagai belati yang menancap di ulu hati Firman. Laki-laki itu semakin menjadi bulan-bulanan keluarga Maya. Bagaimana hasilnya? Nawang bertanya dengan seseorang di sambungan telepon. Aman. Semua aman. Sertifikat ada di tanganku. Besok kita ketemuan. Akan ku ceritakan apa yang terjadi di rumah Maya. Bonar menjawab dengan bahagia.